Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Masih pada semangat kan? Oke. Jujur-jujuran saja ya. Kadang kalau dengar kata pemilihan pengurus atau reorganisasi, yang ada di pikiran kita pasti pasti rapatnya lama, atau nanti saya dipilih lagi menjadi ketua, atau yang lebih parahnya lagi, halah, siapapun pengurusnya, OMK-nya gitu-gitu aja. Betul tidak? Pasti ada yang kepikiran begitu kan? Tapi teman-teman tahu tidak? OMK itu bukan cuma soal struktur organisasi di dalam kertas gitu. OMK itu wadah buat kita pulang, tempat kita cari teman yang satu frekuensi, dan tempat kita bisa menjadi diri sendiri sambil melayani. Kenapa sih pemilihan pengurus itu penting dan kita harus datang? Yang pertama, OMK itu butuh DNA loh, ide-ide kalian yang out of the box, yang mungkin selama ini yang dipandang, itu yang kita butuhkan. Kita butuh pengurus yang tahu apa yang anak muda mau. Yang kedua, siapa yang bakal pimpin kita 2,5 tahun ke depan, bakal menentukan rights komunitas kita loh, apakah semakin seru atau berjalan di tempat. Suara kita penentunya. Satu suara kita bukan cuma angka, tapi bentuk kepedulian kita sama rumah kita sendiri. Jadi aku mau undang kalian semua secara pribadi. Yuk, luangkan waktu sebentar buat hadir di acara pemilihan pengurus OMK. Jangan takut bakal dijebak jadi pengurus. Datang dulu aja, lihat prosesnya, kenal sama calon-calonnya, dan berikan dukungan lewat suara kalian. Siapapun yang terpilih nanti, mereka butuh dukungan dari kita semua. Kita tidak mencari orang yang hebat, tapi kita cari mereka yang mau belajar bersama-sama. Ingat ya guys, gereja bukan gedung ya, tapi kita orang-orangnya. Dan masa depan gereja itu bukan nanti, tapi sekarang lewat tangan kita. Sampai ketemu ya teman-teman. Semoga OMK kita semakin menyala. Tuhan Yesus memberkati. Demi kemuliaan Tuhan selamanya. Halo teman-teman orang muda Paroki Santo Yosef Ponokore. Saya Yolisea, calon pengurus OMK 2026-2029, perwakilan dari lingkungan 9. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan visi dan misi saya untuk periode tahun 2026-2029. Visi saya adalah mewujudkan kembali iman liturgi anak OMK Sinjo, terkhususnya pada bidang kerohanian, membangun dan menjadikan OMK Sinjo sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman sekalian, menjunjung kembali solidaritas dan semangat untuk bersosial di dalam OMK Sinjo. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke misi saya. Misi saya terdiri atas 3. Yang pertama, kita menghidupkan kembali liturgi di dalam gereja, terkhususnya KOR, katekesi, dan rekoleksi bersama, serta GPIC, yaitu renungan pagi, di mana kita harus berperan dalam setiap ruang yang diberi dan setiap kesempatan yang akan dibagikan oleh teman-teman koordinator sekalian. Yang kedua, misi yang paling diinginkan oleh anak-anak muda, yaitu misi pengembangan minat dan bakat. Pengembangan yang akan kita lakukan adalah pengembangan dalam bentuk bidang olahraga, bidang tarik suara, dan juga bidang kesenian, agar teman-teman memiliki ruang dan tempat untuk mengembangkannya. Maka dengan itu kami ingin mewujudkan pengembangan ini. Dan misi yang terakhir adalah kita kembali menghidupkan rasa solidaritas dan sosial, bukan hanya terhadap sama OMK, tetapi pada saudara-saudara kita yang berbeda.
Dalam hal ini kita sudah melakukan donor darah massal, dan juga kita akan mengambil peran sebagai keamanan jikalau ada kegiatan hari raya teman-teman yang berbeda agama. Sekian visi dan misi saya. Jangan lupa coblos nomor 1. OMK Jaya. Halo teman-teman orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Onekore. Perkenalkan, saya Elmo, perwakilan dari lingkungan 2. Saya sebagai calon pengurus orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Onekore periode 2026-2029. Sebagai calon pengurus, saya mempunyai visi dan misi tentu saja, di mana visi saya itu menjadikan OMK sebagai wadah pemuda Katolik yang beriman teguh, berpendirian, bersaudara, aktif, dan tentu saja berdampak bagi masyarakat. Selanjutnya, misi. Ada 4 misi saya. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar anggota OMK melalui kegiatan kebersamaan yang rutin. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman lewat rekoleksi, retret, dan pendalaman iman secara berkala. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat teman-teman OMK dalam pelayanan liturgi, seni, ataupun olahraga. Dan yang keempat, membangun kepedulian sosial melalui aksi nyata bagi sesama yang membutuhkan. Saya Elmo, jangan lupa pilih saya, paket nomor 2. Halo teman-teman orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Onekore. Perkenalkan, nama saya Tanya. Saya berasal dari lingkungan 12. Untuk mengikuti calon pemilihan pengurus OMK Sinjo, saya akan memaparkan visi misi saya. Visi mewujudkan OMK Paroki Onekore sebagai komunitas orang muda yang beriman, berani, inovatif, mandiri, dan militan dalam semangat persaudaraan, kasih berdasarkan teladan Kristus. Misi yang pertama, menumbuhkan spiritualitas yang hidup, meningkatkan partisipasi aktif orang muda dalam kehidupan liturgi gereja. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kreativitas dan menjadikan OMK Paroki Onekore sebagai wadah bagi orang muda untuk mengasah talenta di bidang olahraga, seni, dan kreativitas lainnya. Yang ketiga, membangun kemandirian ekonomi, menciptakan kegiatan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, optimalisasi, digitalisasi, dan komunikasi. Memanfaatkan media sosial dan teknologi sebagai sarana pewartaan modern di sebagai media transparansi kegiatan OMK. Demikian visi dan misi saya. Jangan lupa coblos nomor 3. Terima kasih, dadah. Kemuliaan Tuhan. Halo Sobat Sinjo, perkenalkan nama saya Rosa Deli Malete, biasa dipanggil Oci. Saya adalah utusan dari lingkungan sebagai calon ketua OMK Paroki. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi mewujudkan OMK Sinjo sebagai komunitas muda Katolik yang kreatif, mandiri, solider, dan misioner yang bertumbuh bersama, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta menjadi agen perubahan di tengah gereja dan masyarakat. Yang kedua, misi. Misi saya ada 2. Yang pertama, menghidupkan semangat iman dan pelayanan OMK melalui doa, liturgi, pelayanan gereja, serta pewartaan Injil yang kreatif di era digital. Yang kedua,
membangun OMK yang kreatif dan mandiri dengan mengembangkan bakat, kegiatan produktif, dan usaha bersama demi mendukung pelayanan OMK. Demikian penyampaian visi dan misi saya untuk teman-teman OMK Sinjo. Jangan lupa pilih nomor 4. Dadah!